Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabarnya? Masih tetap semangat ya? Bersama saya Ustazah Fitri. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang mengubah berbagai bentuk pecahan ke persen. Are you ready? Hayya bina nabda darsana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Simak video berikut ini ya. Mengubah berbagai bentuk pecahan ke persen. Contoh, di sini ada beberapa bentuk pecahan. Ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, dan ada pecahan desimal. Bagaimana cara merubahnya ke persen? Ya, caranya dikalikan 100%. Nah, untuk contoh kita bahas satu persatu ya. Contoh yang pertama, pecahan biasa 3/4 sama dengan 3/4 kali 100%. Cara mengerjakannya perhatikan, angka 100 dan 4. Sama-sama kita coret. Maksudnya apa ya dicoret? Ya, maksudnya 100 dibagi 4. 25. Jadi 3 kali 25 sama dengan 75%. Contoh berikutnya, pecahan campuran 1/2/5. Nah, caranya pecahan campuran ini diubah dulu ke pecahan biasa, seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Merubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Caranya, penyebut kali bilangan bulat ditambah pembilang, yaitu 5 kali 1, 5 ditambah 2, 7/5. 7/5 kali 100%. Cara pengerjaannya sama seperti yang atas. 100 kita coret dengan 5 atau 100 dibagi 5, yaitu 20. Jadi sama dengan 7 kali 20 sama dengan 140%. Contoh berikutnya, pecahan desimal. Caranya sama, pecahan desimal ini dikalikan 100%. 0,65 kali 100%. Nah, cara pengerjaan desimal kali 100 itu abaikan dulu komanya. Perhatikan bilangan 65. 65 dikali 100, caranya 65 ditambahi 20 atau ya, ditambahi 20 di belakangnya. Bacanya 6500. Tapi kembali lagi lihat bilangan desimalnya. Di sini bilangan desimalnya ada 2 angka di belakang koma, maka hasilnya juga ikut ada 2 angka di belakang koma. Nah, di sini letak komanya. Dan apabila bilangan desimal di belakang koma atau di kanannya koma itu bilangan 0, maka bisa dihilangkan, sama dengan 65%. Nah, gimana Ustazah kalau saya nggak tahu 100 dibagi 4 itu berapa, 100 bagi 5 berapa? Di sini saya buat ringkasannya. Jadi, ini merupakan faktor dari bilangan 100. Yaitu 2, 4, 5, 10, 20, 25, dan 50. Nah, caranya bagaimana? Misalkan, di sini kan ada 2 kali 50 sama dengan 100. Berarti kalau ada 100 dicoret dengan 50, jawabannya 2. 100 dicoret dengan 25, jawabannya 4, dan seterusnya. Misalkan ini, 100 dengan 4, jawabannya 25. Yang ini 100 dengan 5. Nah, 100 dengan 5 jawabannya adalah 20. Gimana? Mudah kan? Selanjutnya, mengubah persen menjadi pecahan biasa. Contohnya seperti ini. Nah, bagaimana cara merubah persen menjadi pecahan biasa? Setiap bilangan persen itu pasti per 100. Nah, nanti tinggal dilihat
hasilnya sudah sederhana atau belum. Kalau sudah sederhana, ya sudah, berhenti sampai situ. Tapi kalau misalkan belum sederhana, harus dicari hasilnya sampai bentuk yang sederhana. Caranya bagaimana? Lihat di video pertama yang sudah kita bahas. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. 25% bentuk pecahan biasanya adalah, tetap mengingat ini ya, per 100. 25 per 100. Nah, karena ini belum sederhana atau masih bisa dibagi lagi, dibagi berapa ya kira-kira? Ya, betul, dibagi 25. Berapa 25 dibagi 25? 1. Karena yang atas ikut dibagi 25, yang bawah juga ikut dibagi 25. 100 dibagi 25, 4. Jadi, bentuk pecahan biasa dari 25% adalah 1/4. Contoh berikutnya, 40%. Bentuk pecahan biasanya adalah 40 per 100. Tinggal menyederhanakan. Dibagi 20. 40 dibagi 20 bisa sama-sama dicoret ya nolnya. Tinggal 4 dibagi 2, yaitu 2. Yang bawah juga ikut dibagi 20. Nolnya 1 dicoret, yang ini juga dicoret, tinggal 10 dibagi 2, 5. Contoh berikutnya, 150%. Nah, ini agak berbeda. Sama sebenarnya caranya ya, 150 per 100. Nah, kita coret karena sama-sama punya 01, yang atas dicoret 1, yang bawah juga dicoret 1. Jadi tinggal 15 per 10. Nah, 15 dan 10 itu sama-sama bisa dibagi 5. Yang bawah juga ikut dibagi 5. 15 dibagi 5, 3. 10 dibagi 5, 2. Nah, sudah sama-sama dibagi 5, hasilnya 3/2. Tentunya kalian masih ingat ya, kalau misalkan ada pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebut, pasti bisa diubah ke bentuk pecahan campuran. Caranya bagaimana? 3/2 yaitu sama dengan 3 dibagi 2 itu 1. Sisanya 1/2. Nah, sudah paham anak-anak? Nah, supaya lebih paham, kalian boleh menonton video ini berulang-ulang dan mengerjakan kuis yang Ustazah berikan. Untuk tugas hari ini, menyalin pembahasan di buku tulis dan mengerjakan kuis yang akan dibagikan linknya di grup kelas. Paling akhir dikerjakan hari Jumat. Terima kasih. Hayya bina nahtatim darsana biqiraatil hamdalah wa kafaratil majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.